bertuliskan Meta. Meta sebuah avatar sebagai representasi diri kita saat seksual dan mendapat perlakuan tak senonoh, dominasi pasar yang hanya dikuasai oleh segelintir orang tanpa. Saat ini kita diperhadapkan dengan sebuah imajinasi para pengusaha visioner seperti Mark Zuckerberg dan kawan-kawan. Lihat laman awal saat kita membuka Facebook atau WhatsApp yang bertuliskan Meta. Meta ini adalah proyek garapan Mark Zuckerberg dalam melihat masa depan. Proyek yang disebut dengan Metaverse. Tidak tanggung-tanggung, bos Facebook ini telah mengucurkan dana ratusan miliar hanya untuk mendanai proyek Metaverse. Lantas, apa itu Metaverse? Bagaimana pengaruhnya dalam ruang interaksi sosial dan ekonomi? Sebuah hal penting yang perlu kita ketahui sebelum kita melanjut Metaverse adalah ketika Metaverse benar-benar terwujud di masa mendatang, pastinya akan merubah cara hidup. Cara hidup segalanya, apapun itu, dan dilakukan melalui virtual dengan presentasi diri kita. Seperti pada game The Sims. Tahu kan? Tahu kan? Tahu dong. Sekarang kita akan bahas apa itu Metaverse. Menurut definisi sederhana yang diuraikan Facebook, Metaverse merupakan seperangkat ruang virtual yang dapat dibentuk dan dieksplor bersama orang lain yang tidak berada di ruang fisik yang sama dengan kita. Sudah ada gambaran belum? Sudah? Masih belum? Pernah menonton film The Matrix? Nah, itu dia Metaverse. Jika bingung, simak perkataan saya ini. Coba kita bayangkan tempat baru di luar daripada bumi yang di dalamnya kita dapat bersosialisasi, mencari pekerjaan, membangun perusahaan, membentuk negara baru, atau apapun yang semua manusia di muka bumi ini dapat mengaksesnya dan berada di dalamnya. Cuma bedanya, dia berbentuk dunia virtual reality yang kesemua itu dibentuk dengan sebuah kecanggihan teknologi yang bersifat real time dan permanen. Bagaimana pengaruh Metaverse dalam ruang interaksi sosial dan ekonomi? Oke, kita ulas dulu pengaruh positif Metaverse terhadap ruang interaksi sosial. Di Metaverse, semua sistem interaksi sosial yang kita lakoni dalam dunia nyata akan sama yang ada di dunia virtual reality. Semisal bermain bola, nongkrong bareng teman, shopping, dan apapun itu. Itulah yang akan terjadi dalam dunia virtual Metaverse. Karena di Metaverse akan ada bermiliaran-miliaran orang yang dapat kita jumpai, berinteraksi tanpa ada batasan jarak. Hal ini jelas akan sangat berdampak baik pada ruang interaksi sosial yang pastinya dilakukan secara real time. Secara ekonomi, di Metaverse kita dapat bertindak sebagai tuan tanah, memiliki aset yang bersertifikat dan berlaku permanen yang nantinya hanya dapat bernama ketika kita menjualnya. Gila bukan main kan? Coba Anda bayangkan, persis dunia nyata. Mau fakta lagi, di Metaverse kita dapat mencari pekerjaan atau menjadi pengusaha dan memasarkan produk di mal-mal yang telah difasilitasi oleh Metaverse. Sekarang bayangkan lagi jika Facebook yang telah diisi miliaran orang masuk ke dalam dunia virtual ini, lalu kamu menjual beberapa aset yang kamu miliki kepada mereka. Gila, cuan semua tuh bro. Jadi bisa saja bagi mereka yang awalnya pengangguran di dunia nyata bisa menjadi kaya mendadak di dunia Metaverse. Jadi tidaklah heran seorang PhD berusia 27 tahun bernama Sam Purifoy meninggalkan pekerjaannya demi mencoba peruntungan untuk bermain video game berbasis virtual reality. Itu tadi ulasan dampak positif Metaverse. Lantas bagaimana dengan dampak negatifnya? Dengan ketidakbedaannya pada dunia fisik, maka potensi munculnya tindak kejahatan dapat terjadi. Ditambah minimnya tindakan perlindungan diri dalam Metaverse sehingga memberikan kebebasan user atau pengguna lain bertindak semaunya termasuk pelecehan seksual. Hal ini dijumpai oleh seorang penguji coba Metaverse
di USA yang mendapat perlakuan pelecehan seksual. Saat avatar yang dia kendalikan mendapat perlakuan tak senonoh sewaktu uji coba pada platform beta virtual reality dari Meta, Horizon World. Kenapa demikian? Karena metaverse adalah dunia virtual bersifat real time dan realistis, di mana pola perilaku avatar berdasarkan kehendak penggunanya, maka praktis tindak kejahatan tak dapat dihindari. Sekarang bagaimana dengan dampak negatifnya pada ekonomi? Secara garis besar, metaverse akan memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang yang kalah bersaing dunia nyata. Karena metaverse adalah ladang baru yang meraup cuan tanpa batas. Tetapi kehadiran metaverse akan membentuk yang namanya feodalisme gaya baru, yaitu tech feodalism. Metaverse menyediakan kita tanah untuk digarap yang nantinya dapat dijadikan toko atau disewakan, sehingga menjadikan kita sebagai tuan tanah-tanah kecil. Tetapi penguasa sebenarnya adalah tuan tanah terbesar, yaitu pemilik metaverse itu sendiri. Ketahuilah, tech feodalism berbeda dengan kapitalisme. Tech feodalism cenderung mendominasi pasar yang hanya dikuasai oleh segelintir orang tanpa tertandingi. Bahkan terburuknya, segelintir orang tersebut dapat menentukan perilaku pasar sesuai keinginannya. Jadi naik turunnya aset kita di pasar bergantung tuan tanah terbesar. Coba Anda bayangkan. Lantas apa yang dapat kita lakukan dengan bayangan masa depan ini? Karena kita tidak mungkin menolak perkembangan peradaban, maka terlibat di dalam pusarannya adalah keharusan. Jadi yang paling mungkin kita lakukan adalah memilah-milah dunia virtual yang akan kita hidupi. Jangan sampai realitas nyata kita tergantikan sepenuhnya oleh realitas virtual, sehingga aktivitas realitas nyata kita terbatasi hanya pada smartphone. Ketahuilah bahwa dunia nyata yang kita tempati ini jauh lebih luas dan indah dari yang kamu bayangkan. Semangat dan tetap membumi. Ciao.